Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kembali lagi di channel Sumber Edukasi yang ingin bergabung di grup Telegram latihan soal P3K 2021. Di sini ada beberapa link Telegram yang bisa kalian ikuti. Saya akan tampilkan nanti di deskripsi. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai teori belajar. Teori yang pertama yaitu teori behaviorisme atau sering disebut dengan teori perilaku, di mana sangat mengandalkan hasil. Di sini proses tidak diperhatikan, sama dengan teori tabula rasa. Guru memberikan stimulus atau rangsangan bisa berupa reward ataupun punishment, hukuman. Adapun kelemahan dari teori behaviorisme, dia hanya fokus ke hasil yang diraih oleh siswa, tidak bergantung sama prosesnya. Yang kedua adalah siswa tidak mandiri karena semua sudah disediakan oleh guru-guru, sudah mempersiapkan, mengelola sampai ke hasilnya tinggal diperoleh oleh peserta didik. Selanjutnya, tidak melatih siswa untuk berinovasi. Teori yang kedua yaitu teori kognitivisme atau disebut dengan pengetahuan, di mana di sini siswa sudah mempunyai pengetahuan awal. Jadi guru gampang untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki siswa. Kognitif sendiri mempunyai 3 tahap. Yang pertama adalah asimilasi, yaitu gabungan antara datangnya materi baru dan dimunculnya kembali materi lama. Yang kedua adalah akomodasi, yaitu penyesuaian antara materi baru dengan materi lama. Dan ekuilibrasi, yaitu keseimbangan. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme atau di sini siswa dapat membuktikan sendiri. Kelebihan teori ini yaitu fokus pada proses bukan pada hasil. Siswa di sini bisa lebih mandiri. Terus melatih berpikir kritis. Jadi di sini berlawanan sekali dengan teori yang pertama tadi yaitu teori behaviorisme. Teori yang keempat yaitu teori sibernetik atau berkaitan teknologi. Jadi di sini pembelajaran yang menggunakan teknologi itu disebut dengan teori sibernetik. Yang kelima adalah teori humanisme, yaitu memanusiakan manusia itu sendiri, di mana guru di sini sebagai motivator atau fasilitator. Untuk soal yang pertama kita bahas di sini adalah jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, membekali siswa tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Yang kedua, berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. Yang tiga, melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan uji komprehensif. Maka guru tersebut dapat digunakan menggunakan pembelajaran berbasis A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Kita lihat di sini bahwa di sini murid dibekali tidak hanya dengan fakta, melainkan diarahkan kemampuan penguasaan dalam proses berpikir. Ada kata proses berpikir di sini berarti siswa untuk membuktikan sendiri, berarti dia ada konstruktivisme. Di sini guru juga hanya berperan sebagai fasilitator. Terus cara-caranya bisa peta konsep. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kalau kognitivisme itu dia ada pengetahuan awal, tidak ada, tak ada termasuk. Kalau behaviorisme ke tingkah laku juga enggak. Kalau yang D. Humanisme itu ke moralnya. Jadi jawaban yang tepat jelas di sini adalah yang C. Konstruktivisme.
Soal yang kedua, pemerintah menerapkan untuk belajar di rumah karena pandemi COVID berlangsung. Maka Pak Budi memberi materi dengan aplikasi Skype pada siswa-siswanya. Dalam 1 jam pelajaran, siswa diminta aktif melakukan tanya jawab bersama Pak Budi. Teori pembelajaran yang dilakukan Pak Budi adalah, di sini kita harus garis bawahi bahwa di sini Pak Budi melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Skype. Skype itu berhubungan dengan teknologi. Jadi jawaban yang benar adalah jelas di sini yang berhubungan dengan teknologi itu yaitu sibernatik. Kalau behaviorisme itu tingkah laku, kognitif itu punya pengetahuan awal, konstruktivisme itu dia punya cara untuk membuktikan sendiri. Humanistik itu berkaitan dengan memanusiakan manusia. Oke, jadi jawabannya adalah D. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Guru memberikan pujian kepada siswa yang berprestasi. Yang kedua adalah guru memberikan tugas kepada siswa untuk menggali informasi tentang virus corona. 3. Guru berusaha untuk menjaga perilakunya dengan baik karena takut ditiru oleh siswa. 4. Guru menjelaskan antara konsep dan struktur suatu materi dan mencari hubungan di antaranya. Pernyataan di atas yang menunjukkan teori behavioristik, berarti yang hubungannya dengan tingkah laku manusia. Guru memberikan pujian pada siswa yang berprestasi, berarti di sini siswa yang berprestasi tingkah lakunya diberi pujian, berarti hubungannya betul. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menggali informasi, nggak ada yang dinilai di sini, nggak ada tingkah laku yang dinilai, berarti salah. Guru berusaha menjaga perilakunya, udah jelas perilakunya dengan baik karena takut ditiru oleh siswa, berarti benar. Jadi jawabannya yang jelas di sini adalah 1 dan 3. Oke, next. Sebelum memulai pelajaran, Pak Rizal menanyakan kepada siswa tentang apa yang mereka tahu tentang kebudayaan di daerah masing-masing. Ada yang menjawab tradisi dari daerah Jawa, Sumatera, dan Bali sesuai dengan asal daerah siswa masing-masing. Dalam pembelajaran itu, teori yang diterapkan adalah A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Sibernatik. Di sini Pak Rizal menanyakan kepada siswa tentang apa yang mereka tahu tentang kebudayaan di daerah masing-masing. Berarti otomatis di sini siswanya sudah mempunyai pengetahuan awal terlebih dahulu. Kalau udah punya pengetahuan awal, pasti jawabannya jelas di sini ada kata pengetahuan itu kalau bahasa Inggrisnya kognitif. Berarti jawabannya jelas adalah B. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori ini berusaha memahami perilaku dari sudut pandang pelakunya, berarti dari siswanya, bukan dari sudut pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme. Kalau konstruktivisme itu siswa dituntut membuktikan sendiri, berarti salah. Kognitivisme hubungannya sama pengetahuan, juga salah. Nativisme hubungannya dengan perkembangan yang ada sejak dilahirkan. Berarti jawabannya yang jelas adalah betul, humanistik. Bu Is mengajarkan IPA dengan topik pernafasan pada manusia. Ia mempersiapkan media berupa gambar organ pernafasan. Bu Is mulai mengajar materi tentang organ pernafasan. Ia menyuruh semua murid menarik nafas untuk membuktikan bahwa manusia bernafas. Jadi manusia di sini sudah membuktikan sendiri.
dan untuk mengetahui di mana letak organ-organ pernafasan tersebut. Buis memasang organ pernafasan di papan tulis dan tanya jawab tentang nama-nama organ pernafasan manusia. Dalam pembelajaran itu, Buis menerapkan teori behaviorisme, hubungan tingkah laku salah, kognitif dengan pengetahuan itu juga salah, konstruktivisme ini hubungannya dengan pembuktian. Sibernetik teknologi humanistik dengan manusia ke manusia. Jadi jelas jawabannya adalah C. Dalam hal belajar antara peserta didik satu dengan yang lain, itu kemampuan berpikirnya tidak sama, alias pengetahuannya itu tidak ada yang sama. Hal ini dikemukakan oleh teori belajar. Jelas di sini adalah pengetahuan itu hubungannya dengan kognitif. Yang benar adalah A. Menurut aliran teori belajar humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia sehingga tujuan utama guru adalah A. Membantu siswa belajar menjadi manusia dewasa, B. Membantu siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya, C. Membantu siswa mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia unik, D. Membantu siswa belajar bagaimana menghargai manusia yang lain. Di sini adalah teori belajar humanisme. Tujuannya memanusiakan manusia. Dengan teori itu tujuan utama guru, kalau manusia dewasa jelas tidak, manusia unik apalagi, untuk menghargai manusia lain juga kurang tepat. Jadi yang jelas benar adalah dengan teori humanisme itu siswa bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi jawabannya benar adalah B. Bu Ani memulai pembelajaran dengan berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian, Bu Ani meminta siswa menyiapkan alat tulis. Bu Ani mengajar menggunakan PowerPoint yang berisi materi yang sudah ia siapkan secara runtut dan rapi. Teori belajar yang sesuai dengan kondisi di atas adalah A. Sibernetik, B. Nativisme, C. Humanistik, D. Behaviorisme. Di sini jawabannya yang tepat adalah behaviorisme karena siswa di sini hanya sebagai student. Intinya yang berperan aktif di sini adalah guru. Siswa hanya mendengarkan, semua sudah dipersiapkan oleh guru mulai dari pengajaran, terus sampai disuruh menyiapkan alat tulis dan sebagainya. Kenapa tidak sibernetik? Karena walaupun di sini ada menggunakan PowerPoint, karena siswa di sini bukan siswa yang menggunakan PowerPoint, tetapi gurunya. Jelas salah. Kalau nativisme itu hubungannya sama bakat yang ada di bawah sejak lahir. Kalau humanistik itu memanusiakan manusia. Jadi jawabannya adalah D. Pada dasarnya, teori behavioristik sangat menekankan pada A. Kepandaian siswa, B. Hasil belajar siswa, C. Proses belajar siswa, D. Perkembangan siswa, E. Perilaku mengajar guru. Jawabannya adalah perkembangan siswa. Behavioristik itu hubungannya sama tingkah laku. Kalau tingkah laku itu pasti hubungannya dengan perkembangan siswa, bagaimana, apakah baik atau tidak. Jadi jawabannya adalah D.